Allah cuma jual udah doang mau dibayar mahal. Saya pernah ada kejadian, saya nge-MC dari pagi sampai malam, jam 10 saya dapat berita anak saya masuk IGD. Karena bagi aku, mau sebanyak apapun jam terbang, kita tuh nggak mungkin sempurna 100% ketika di atas panggung. Jadi teman-teman di Jadi dunia master ceremony atau MC itu adalah bidang yang sebagian beberapa orang is easy, mudah katanya gitu, dan tapi sebagian orang juga ngomong bahwa ini dunia yang waduh jadi MC itu susah. Nah teman-teman Jadi hari ini alhamdulillahirobbilalamin hadir di channel Jadi adalah Tiwi. Saya tahu namanya Tiwi nih dari Mbak Dina yang rekomendasi. Bang, kata Mbak Dina dari Public Speaking DNA, ini ada MC profesional yang ordernya nggak mutus-mutus, Bang, katanya. Saya lihat di IG-nya Mbak Tiwi. Nama lengkap siapa? Nama lengkap Endah Pratiwi Nursari. Endah Pratiwi Nursari. Benar. Iya, tapi rekan-rekan media taunya namanya Tiwi. Tapi kalau di panggung dipanggil Bi Jubai. Di panggung Bi Jubai. Benar. Iya. Nah, jadi saya panggil apa nih? Boleh bebas Tiwi atau Bi Jubai. Tiwi aja lah ya. Mana yang nyaman? Iya, Tiwi. Mbak Tiwi IG-nya Mbak Tiwi ini, waduh followersnya banyak guys ya, teman-teman. Jadi beliau adalah seorang MC profesional yang sudah menggeluti bidang MC ini berapa tahun Mbak Tiwi? Kalau untuk digeluti secara fokus ya, kurang lebih 6 tahun terakhir ini. Kalau untuk fokus. Kalau yang sebelum-sebelumnya sebatas untuk MC kantor atau mungkin juga acara-acara kayak sekolah atau juga acara-acara kampus dulunya. Kalau untuk bidang MC sendiri itu sudah sejak zaman kuliah. Mbak Tiwi, kapan pertama kali Mbak Tiwi belajar MC? Oke. Kok bisa nyemplung ke MC? Kok bisa kejebur ya? Dulunya siapa Mbak Tiwi? Aku profesinya sebenarnya basically dulu kebetulan aku di media kurang lebih 11 tahun. Media apa nih? Media, salah satu media tertua di Nggak apa-apa, sebutin aja Mbak Tiwi. Selatan, tepatnya Sriwijaya Pos. Sriwijaya Pos. Waduh. Itu jadi, media cetak yang terkenal di Palembang ya, Sumatera Selatan. Benar sekali. Jadi pada waktu itu awal mula sebelum memang menekuni secara profesional MC, basically sebenarnya moderator untuk acara-acara pemerintahan, BUMN, atau mungkin juga acara-acara dari kampus-kampus, kurang lebih seperti itu. Dan menekuni dunia MC yang digeluti secara profesional, yang berbayar, yang memang ada rate-nya ya Bang ya. Nah itu kurang lebih sudah hampir 6 tahun. MC yang bertarif nih ya. Bertarif sih enggak ya, cuman kan kalau sebelum-sebelumnya itu kan dengan ucapan terima kasih. Nah kalau ini sudah dibayar. Iya nih dulu. Saya walaupun dulunya di radio, order MC saya jarang. Makanya dunia MC itu spesifik gitu ya. Dunia MC itu gimana ya? Meskipun di public speaking, tidak semua orang yang bisa public speaking itu bisa jadi MC. Ratusan mata atau mungkin ribuan mata orang kan melihat kita nge-freeze gitu. Benar sekali. Ketika dilihat belajarnya di mana Mbak Tiwi? Oke, kalau belajar tiba-tiba bisa nyemplung kecebur ya. Kecebur di sini. Jadi dulu waktu masih jadi moderator, dulu kan kalau moderator itu kan tidak setiap bulan ya, Bang ya. Tidak juga setiap 2 bulan, tapi memang ada tertentu. Jadi memang jobnya itu nggak rutin. Nah sampai pada suatu waktu pernah diundang untuk job moderator skala nasional. Ketemulah sama salah satu teman yang waktu itu jadi MC juga. Itu sekedar ngobrol ini sih, bercanda doang. Jadi bukan main-main lah istilahnya ya. Bilang kayak gini, kenapa kamu nggak coba sekalian coba jadi MC? Aku bilang kalau untuk MC kantor, kampus-kampus itu aku udah dari zaman kuliah. Cuman kalau yang memang terjun langsung yang dibayar itu memang belum pernah. Nah dicoba aja waktu itu. Ya udah, awalnya aku akhirnya coba itu kalau nggak salah di tahun 2017 akhir. 2017 akhir, awalnya sih karena memang antara moderator sama MC itu kan beda ya Bang Heri ya.
Kalau moderator kan dia fokus di apa yang mau dibahas, topik yang mau dibahas. Kalau MC kan kita, apalagi kalau untuk acara-acara yang memang santai, kita memang harus buat gimana orang-orang tuh merasa rileks, nggak bosen, nggak boring lah. Jadi ada engagement dengan audiens. Benar, interaksi lah antara audiens sama MC. Nah dari situ akhirnya cobalah tanya-tanya ke beberapa senior. Ada beberapa yang memang mau ngajarin, ada juga beberapa yang menutup pintu, kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya coba untuk buka-buka YouTube, belajar lewat YouTube, terus juga lihat-lihat gaya MC-nya yang sudah nasional ya, kayak artis-artis yang memang mereka aku tonton. Terus juga kadang ada beberapa MC senior yang misal mereka nge-MC di mana, itu aku datengin sambil aku ngelihat apa-apa saja sih poin yang harus aku sampaikan ketika aku menjadi seorang MC. Kurang lebih seperti jadi itu. Belajarnya otodidak. Tapi juga datangi praktisi yang langsung, yang profesional. Benar. Langsung lihat langsung, waduh berat tuh belajar gitu. Jadi harus punya apa namanya? Oh seperti ini nih MC, gambaran seperti itu. Benar. Di mana pertama kali MC? Kalau pertama kali ya, aku sih kalau untuk pertama kali MC sih, kalau nggak salah itu event di Muara Enim, KUT Muara Enim. Alhamdulillah waktu itu keluar kota malah ya? Iya keluar kota. Jadi waktu itu tuh itu tawaran pertama bagi aku. Terus juga kebetulan itu kan eventnya event big event lah ya, termasuk big event karena memang itu dalam rangka KUT Muara Enim dan juga memang keluar kota. Aku memberaniin diri buat ya udah oke deh, mengenai nanti bisa atau enggaknya bismillah aja deh kayak gitu. Dan alhamdulillah pada waktu itu lancar, nggak ada komplain, nggak hancur ya? Ya benar. Memang banyak kekurangan ya karena kan baru ya, jadi ada beberapa kekurangan yang menjadi note-nya aku buat ke depan kalau misalnya aku ini lagi, ini nih yang harus aku perbaikin. Karena memang sampai sekarang pun Bang Heri, setiap kali aku nge-MC itu aku selalu kasih note buat diri aku sendiri. Untuk review? Untuk review, benar. Karena bagi aku, mau sebanyak apapun jam terbang, kita tuh nggak mungkin sempurna 100% ketika di atas panggung. Pasti ada miss-miss kecil yang mungkin tanpa kita sadari. Nah itu yang harus jadi catatan buat aku yang nanti ke depan bisa aku perbaiki terus. Menurut Iwi, apa menariknya dunia master ceremony? Kalau master of ceremony itu aku seneng karena ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan orang-orang baru. Terus juga kalau misalnya event-event pemerintahan bisa kenal dengan beberapa orang di jajaran pemerintahan atau mungkin juga event BUMN. Paling tidak selain aku bisa ketemu banyak orang, aku bisa nambah link. Konektivitas. Benar sekali. Tinggi, untuk ke depan bisa aku combine. Kalau misalnya aku kan basically marketing ya Bang ya, jadi itu bisa aku padukan juga dengan basic aku sebagai marketing. Pengalaman terburuk ketika nge-MC, nge-freeze atau memang benar-benar gugup atau seperti apa yang membuat Mbak Iwi bisa seperti itu? Ada pengalaman dulu nih? Ada sih masa memang dimana pada waktu itu kita tuh merasa nggak pede ya, kurang lebih seperti itu ya. Ada waktu itu event yang aku dipasangkan dengan MC katakanlah sudah senior ya Bang ya, dan apa namanya ketika dia tahu dia mau dipasangkan dengan aku agak reaksinya agak gimana gitu ya, karena kan mungkin pasangan MC kita ya? Iya, kan ngelihat aku baru, pemula aku pada waktu itu, jadi agak sedikit tidak yakin. Aduh, anak baru ini, gitu ya. Tingtongnya bagus nggak? Benar, panggung, gitu benar. Ya? Karena kan kalau misalnya MC sendiri sama berdua itu beda. Kalau sendiri, kalau kita ada kesalahan itu nggak akan terlihat. Kita bisa mungkin gimmick lah ya. Oh gitu. Tapi kalau berdua, kalau ada kesalahan itu kelihatan banget. Kalau misalnya nggak cocok gitu ya? Nggak cocok ya, nggak ada chemistry itu kelihatan banget. Itu jadi memang kalau aku sih sampai sekarang memang kalau untuk MC itu yang paling susah itu berdua dibanding sendiri. Nah, jadi pada waktu, lebih sulit ya? Lebih sulit, karena kan untuk menimbulin chemistry itu kan nggak gampang. Kadang-kadang kita dipertemukan dengan MC yang mungkin nggak dapet chemistry-nya. Ada yang walaupun baru kenal langsung dapet chemistry-nya.
Jadi macam-macam gitu Bang. Jadi konektivitas jadi tinggi di dunia Benar, master benar, ceremony ini benar. gitu ya Mbak ya. Terus pejabat atau artis yang datang mungkin yang lebih populer, Iya, benar. buat Mbak Tiwi gugup nggak gitu ketika mereka hadir gitu? Wah ini ada pejabat yang datang, wah Benar, ini benar, ada artis. benar. Gugup nggak Mbak Tiwi? Kalau itu sih sampai sekarang pun masih sering gugup. Kalau Gugup, ya? misalnya ada sekelas menteri atau mungkin juga gubernur atau mungkin juga artis nasional yang memang sudah famous ya, masih ada rasa gugup. Apalagi kalau pejabat gitu, MC biasanya didatengin dulu sama iya, orang-orang protokolnya. Kamu nggak boleh ngomong gini, kamu waduh. Jadi kita tadi yang sudah mempersiapkan Benar. materi, jadi ngeblank dan takut gitu. Benar. Ada jokes yang sudah kita siapkan. Benar. Ngatasinya gimana? Nah, kalau kayak gitu aku berapa kali pernah nemuin kejadian kayak gitu. Yang tadinya kita sudah mateng, briefingnya udah mateng, kita mau ngejok apa udah terkonsep, tahu-tahu didatangi protokol, kamu kayak gini. Jadi kita merasa kayak terintimidasi. Nah, kalau sudah kayak gitu, aku duduk, relax, minum, ya baca doa lah ya, kurang lebih seperti itu. Terus aku anggap aja nggak pernah ada bisikan apapun. Fokus tetap di awal. Seperti di awal briefing, udah gitu aja. Nggak pedulin kata protokoler? Nggak peduli, karena aku kan berdasarkan instruksi dari pendamping MC. Kalau kata pendamping MC ini gini, jadi kalau ada kesalahan ya cuma di satu pintu, nggak banyak pintu. Makanya kalau misalnya ada protokol datang, mau bisikin MC segala macam, aku bilang ke pendamping MC-nya dulu, atau ke IO atau WO yang mengundang lah, baru nanti ke kita. Biar satu pintu, biar tidak terjadi double miskomunikasi. Saya pernah punya pengalaman MC ini, sharing ke Mbak Tiwi, karena Mbak Tiwi lebih banyak jam terbang di dunia MC. Di satu acara pernikahan, saya MC di situ, joke sudah saya keluarkan, jadi penonton tuh, audiens yang undangan yang datang tuh cuma diem aja gitu, nggak ngerti gitu kan, karena saya MC di suatu daerah, yang datang juga orang-orang tua, jadi mereka ngeliatin aja gitu ya, dan itu benar-benar nge-press 5 menit MC itu udah seperti 5.000 tahun gitu ya, kapan selesainya gitu. Mbak Tiwi ngalami seperti itu juga pernah nggak Mbak Tiwi? Kalau yang seperti itu sih, alhamdulillah belum pernah sih nemu Bang. Tapi kalau misalnya yang audiensnya agak kurang pernah, tapi langsung kita timpalin lagi sama joke yang lain, akhirnya mereka itu pernah juga. Tapi kalau yang memang kayak gitu ya, selalu diam, saya itu belum pernah, alhamdulillah. Kita udah, waduh ngebom bener tuh kalau di stand up comedy ngebom, jadi mau ngapain lagi nih gitu ya. Paling sering MC di acara apa Mbak? Kalau saya sih lebih ini ya Bang ya, lebih 50-50 ya. Wedding iya, pemerintahan iya, event-event juga iya, festival pun sebenarnya di usia saya yang mungkin sudah tidak muda lagi, alhamdulillah masih dipercaya untuk pegang itu. Oke. Kasih tips dong Mbak Tiwi supaya teman-teman semua bisa jadi MC, karena kadang-kadang kan dadakan gitu. Ini ada teman keluarga atau tetangga yang tiba-tiba jadi MC untuk acara pernikahan atau ulang tahun. Iya. Ada tips nggak? Sebenarnya sih untuk menjadi seorang master of ceremony, apalagi yang memang kepengen yang profesional ya Bang ya, yang pertama itu percaya diri dulu. Kalau udah percaya diri, mau apapun audiensnya, mau apapun yang dihadapin, itu ya udah plong aja. Itu yang pertama. Yang kedua, penampilan. Percaya diri, penampilan itu penting sekali, karena kadang-kadang orang berpikir ya udahlah MC wedding biasa aja lah, nggak usah ini. Karena kalau bagi saya pribadi ya Bang ya, MC itu harus lebih menonjol dibandingkan audiens yang lain. Kalau kita sama dengan audiens yang datang, nggak ada sinar kita tuh sebagai seorang MC. Dan juga dengan penampilan yang menarik, kita lebih menghargai
orang yang mengundang kita. Artinya kita datang ke situ nggak cuman asal-asalan, dari kostum, dari makeup, dari atas sampai bawah itu semuanya dipersiapkan. Jadi bukan cuma perform kita di atas panggung, tapi juga keseluruhan. Yang ketiga itu intonasi, teknik vokal, bagaimana kita intonasi ketika kita di bawah atau misalnya ketika ada penekanan dan lain sebagainya. Karena mungkin bagi beberapa orang intonasi ya udahlah MC santai gini-gini. Sebenarnya MC santai pun juga kalau misalnya kita ngerti itu juga harus ada intonasi dan teknik vokal yang memang mudah untuk dimengerti, dan misalnya kita untuk festival yang memang mudah untuk mengajak audiens interaksi dengan kita. Oke, jadi 3 hal itu harus disiapin. Terus lagi harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Karena kalau kita intinya seperti ini Bang, kalau misalnya kita sudah jadi MC, apalagi dengan ditambah jam terbang yang mungkin sudah lumayan ya. Kalau kita merasa kadang-kadang kan kebanyakan kita udah merasa jam terbang tinggi, terus kita sok nartis. Sok ingin dilayani. Nah, lama-lama orang-orang yang berada di sekitar kita, baik itu IO atau mungkin tim-timnya, mungkin merasa gerah. Itulah yang menyebabkan nanti kita, nggak usah deh dipakai. Jadi biasa aja lah kalau udah jadi MC. Nggak usah karena. Nggak sosok artis. Kayak gitu. Jadi berusaha menjadi pribadi yang menyenangkan. Menyenangkan itu dalam artian kita bukan cuma bagus di depan owner IO atau WO-nya aja, tapi juga keseluruhan tim. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, disiplin. Disiplin itu paling penting. Disiplin itu paling penting. Karena mau sebanyak apapun jam terbang, kalau kita nggak disiplin, orang akan males. Misal, acara jam 10, kita datang jam 10 kurang 5. Orang nih udah deg-degan yang ngundang kita. Gimana sih udah telepon-telepon. Kalau saya pribadi ya Bang ya, misal acara jam 10, paling telat saya jam 9 udah ada di TKP. Udah hadir. Karena kita nanti mau prepare, mau briefing, atau mungkin mau GR. Kurang lebih seperti itu. Disiplin itu bagi saya poin yang paling penting. Jadi kalau acara jam 10, jam 9, 1 jam sebelumnya Mbak? 1 jam sebelumnya. TV udah datang? Kadang-kadang malah 2 jam. Ini aja janjian podcast, Mbak TV-nya udah lebih dulu datang gitu ya. Podcast jam 11, saya datang jam 9. Jam 9 udah datang di sini Mbak TV ya. Jadi luar biasa. Teman-teman di jadi silakan Anda komen, tapi jangan lupa sub, like dan share ya. Komen sebanyak-banyaknya, mau tanya segala macam, nanti Mbak TV bisa jawab ya. Di Jadi channel. Benar. Kalau Anda mau bertanya tentang Mbak TV. Nah, TV jadi MC itu kan bukan cuma penampilan dan lain sebagainya ya. Tentu pengetahuan, kita udah nyiapin jokes, skrip yang bagus, segala macem. Ada format khusus nggak kalau misalnya acara pernikahan nih di gedung? Kalau untuk format khusus sebagai MC, saya selalu ada skrip atau naskah. Jadi buat skrip dulu. Iya, sampai detik ini saya masih pakai skrip atau naskah. MC profesional tuh buat skrip ya. Karena mungkin bagi sebagian orang, ya udahlah, aku juga udah lama, jam terbang aku udah tinggi, nggak perlu lagi skrip dan naskah. Biasalah kata sambutan, pembukaan kata sambutan, bla 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 bla, penutup ini. Biasanya seperti itu. Iya, tapi kalau saya pribadi ya Bang ya, saya ini skrip itu bukan berarti kita on text, bukan. Tapi kadang-kadang ada beberapa kejadian di atas panggung yang mungkin kita tidak sadari buat kita ngeblank. Gunanya skrip, ketika kita ngeblank kita sudah tahu. Maksudnya nggak terlalu melenceng kemana-mana. Oh ini sudah ini, sudah ini. Apa yang mau aku omongin, apa yang mau disampaikan, semuanya on script. Tinggal kita mengolahnya, misal untuk MC santai ya tinggal kita mengolahnya secara santai, atau MC formal ya tinggal kita mengolahnya aja. Yang penting tetap ada script biar kita tahu rules-nya itu seperti apa yang mau kita sampaikan. IG-nya TV apa? Kalau IG TV_Bikjubai 001. Jadi Anda bisa lihat di profilnya itu banyak sekali belasan ribu nih followersnya ya. Kayak juga masih sedikit gitu. Mbak Tiwi pertama kali nge-MC dibayar berapa sih? Nggak apa-apa nih bukan nih. Jujur nih. Pertama kali nge-MC ya. Pertama kali nge-MC itu dibayar kalau nggak salah 350.000. 350.000 belum dandannya. Gitu. Iya. Kalau kita laki-laki
ya paling pakai jas, pakai baju, nggak perlu ke salon. Tapi kalau untuk perempuan yang benar-benar teman-teman saya yang MC gitu, waduh bang, ke salonnya aja udah 300 gitu ya kan. Kita mesti dandan 2 jam sebelumnya. Belum baju. Waduh, bajunya juga macam-macam. Itu gimana cukupnya Mbak Tiwi? Kalau dulu kan karena dulu jam terbang masih sedikit ya. Kalau dulu itu saya sih lebih ke branding dulu lah yang penting. Yang penting kita liatin jam terbang aja personal dulu. Branding personal branding dulu. Jadi makanya dulu waktu dibayar 350.000 ya udah oke aja. Nah seiring berjalannya waktu orang-orang lihat nih penampilan kita di atas panggung, penampilan yang aku bilang tadi secara keseluruhan, terus juga kita on time atau enggaknya. Nah dari situ mungkin ikut mengikuti untuk red card kita. Sekarang berapa nih per MC-nya kalau ngundang TV gitu? Macam-macam sih bang, ada yang kadang masih bayar 1 juta untuk sekali MC 2-3 jam. Ada juga event-event nasional yang sekali MC walaupun cuma 1 jam di atas 3 juta. Tergantung dengan eventnya seperti apa. Tapi bisa nego ya? Iya, by nego. Bisa nego lah ya. Oke. Apa namanya? Ternyata menjadi seorang MC itu bukan cuma knowledge-nya. Pengetahuan tentang acara dan lain sebagainya, sekali. Isi penampilan segala macam. Jadi, bro, jangan nganggep bahwa dunia MC itu, Allah cuma jual udah doang mau dibayar mahal gitu. Cuman, itu aku sering berapa kali. Gitu kan? Di awal-awal sampai kalau nggak salah tahun kemarin, awal tahun tadi tuh masih juga sering. Jadi ada komen yang dibayar mahal pada cuman ini kan cuman sebentar, cuman resepsi doang, nggak banyak acara kok. Aku bilang mohon maaf Mbak, memang hanya sebentar, tapi kita prepare-nya kan ada berapa jam sebelum acara, belum prepare untuk make-up, prepare untuk kostum, terus kita ke sana kan juga pakai bensin, nggak mungkin dong dengan jam, maksudnya kayak gini, kalau ya kita sama-sama saling menghargai ya, bukan artinya bukan saya bilang karena jam terbang terus saya harus ini, enggak, tapi paling enggak kita sama-sama saling menghargai, jangan sampai ada kata-kata yang bilang Mbak kan cuma berapa jam, kan acaranya cuma sedikit, jangan, karena tidak mudah untuk menjadi seorang MC. Ya kalau enggak bawa aja acara sendiri. Ngapain ngundang orang gitu. Iya. Karena kan mereka tuh kadang-kadang nggak tahu ya Bang ya. Seorang MC itu ketika sudah di atas panggung harus perfect, harus sempurna. Walaupun dia sedang banyak masalah, walaupun mungkin saya pernah ada kejadian saya MC dari pagi itu 4 job sampai malam. Di jam 10 saya dapat berita anak saya masuk IGD. Kebayang kan? Jam 10 anak masuk 10 pagi. Kebayang kan? Saya harus MC, tetap jaga emosi, tetap jaga supaya saya nggak nangis. Sementara Tiwi ada di panggung. Iya, sampai dengan malam. Wow. Kebayang kan? Jadi kadang-kadang karena audiens tuh nggak mau tahu. Lo mau punya banyak masalah, lo mau sedih, lo mau sedang sekarat. Yang penting kita udah bayar lo secara profesional. Jadi lo harus buat acara ini menarik. Anda harus tetap tersenyum, Anda harus buat joke yang bagus. Benar, harus buat orang tertawa walaupun kita nangis dalam hati. Kayak gitu. Jadi gue nggak peduli, gue udah bayar gitu. Benar. Iya. Lo bayar 3,5. Mana cukup bro gitu ya. Wah ini curhat antara MC ke MC nih ya jadinya ya. Komen silakan untuk Anda yang punya ini. Jadi acara itu juga harus bagus. Kalau saya jadi tuan rumah, udah undang MC segala macem, ya ini pernikahan, mungkin ini anak pertama, dan ini juga ada teman-teman yang datang, kolega yang datang, acaranya harus hidup segala macem. Sementara Anda nggak tahu bahwa MC itu anaknya lagi dirawat ya, gede lagi gitu ya. Benar. Gimana tipsnya Tiwi bisa kayak gitu? Iya, jadi nggak mudah ya Bang ya, cuman memang pada saat itu ya terus istighfar, terus berpikir acara belum selesai loh. Kamu harus kuat, kamu harus bisa ngatur emosi, gimana caranya kamu nggak boleh nangis di panggung, kamu harus tetap ceria, kamu harus fokus membuat orang lain bisa tertawa. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi
itulah dunia MC gitu ya. Jadi tidak gampang. Jadi kalau orang lihatnya ya Bang ya, ih kok kejem banget sih lo, anak lagi di IGD kok masih bisa nge-MC sampai malam lagi. Gitu kenapa nggak turun? Kenapa nggak langsung dialihkan ke orang lain? Tapi ini kan tentang tanggung jawab kita terhadap orang yang ngundang. Iya. Kayak gitu. Dan kalaupun misalnya kita cari pengganti, belum tentu yang ngundang itu setuju. Gitu. Iya. Oke lah dia maklum, tapi kan ada rasa kita tuh merasa kayak nggak profesional, nggak tanggung jawab terhadap pekerjaan. Nah itulah resiko sebagai MC yang mungkin bagi orang-orang awam yang nggak mereka ketahui, yang katanya kan cuma berapa jam, kan cuma sedikit acaranya, nggak cuma sebatas seperti itu. Tapi lebih ke bagaimana seorang MC itu harus mengatur emosinya, harus mengatur moodnya. Misal pagi-pagi dia udah dibikin moodnya nggak bagus, misal oleh yang ngundang ya. Ada sering kejadian kayak gitu. Pernah. Yang ngundang malah bete gitu ya? Buat bete. Iya. Tapi kan sekarang ini kan kita kan gimana kita bisa tetap profesional di atas panggung. Karena ini kan berbicara bukan berbicara kita ada kelas dengan yang ngundang, bukan, tapi orang akan lihat ketika di atas panggung, oh dia tetap ini loh, tetap profesional loh, walaupun dia lagi ada masalah. Nah itu yang membuat value kita lebih dihargai. Kurang lebih. Improvisasi yang sering dilakukan apa nih Mbak? Kan kadang-kadang acara MC itu kan monoton. Kita yang sudah MC berkali-kali dari panggung ke panggung, wah ini monoton, cuman ini aja acara pembukaan, kata sambutan, ngaji, standarnya ada tausiah dan lain sebagainya. Kalau biasanya seperti itu berulang-ulang terus, ada improv. Ada. Tapi kalau yang improv seperti itu biasanya dikoordinasiin dulu sama WO atau paketan yang mengundang. Nanti contohnya seperti ini. Ini kan kayaknya acaranya nggak terlalu banyak ini ya hiburannya. Gimana kalau misalnya saya gimmick nih sama pengantin, boleh nggak sih? Karena mungkin ada beberapa pengantin yang nggak suka buat dibikin gimmick, mungkin merasa nggak nyaman. Jadi kita harus koordinasi dulu sama yang ngundang atau sama tim WO-nya. Ini gimana kalau saya masuk gimmick ke sini, bisa nggak? Boleh nggak? Nah, kalaupun memang nggak boleh ya sudah, nanti kita ke audiens. Oh gitu. Jadi tanya dulu. Suka atau enggak gitu ya. Kayak gitu. Ya. Karena kan kita kan nggak boleh, walaupun mungkin kita merasa jam terbang sudah tinggi, tapi tetap harus untuk menghormati orang yang ngundang kita supaya nanti tidak terjadi miss. Haruskah MC bisa nyanyi? Kalau untuk nyanyi sih sebenarnya ya sih kalau diperhatikan rata-rata MC 80%-nya mungkin bisa nyanyi ya. Sebenarnya itu by request aja sih Bang, karena ada beberapa pengantin yang mungkin mereka dalam artian paket lengkap. Nah, kalau mereka ngeluarin uang lagi buat singer kan nambah biaya lagi ya. Nah, kadang-kadang ada yang memang cari MC yang bisa nyanyi. Karena biasanya nih kalau yang ngundang ini di lingkungan keluarga atau tetangganya banyak yang hobi nyanyi, biasanya singer itu hanya nyanyinya 1-2 lagu. Nah jadi kadang-kadang mereka karena paket hemat, mereka tanya MC yang bisa nyanyi juga. Jadi mungkin di awal pembukaan 1-2 lagu bisa dihandle sama MC, sisanya diserahkan kepada tamu ataupun keluarga yang ingin menyumbangkan suara. Dunia MC ini dunia yang selalu berubah. Dia selalu mencari wajah-wajah yang lebih seger, lebih muda dibandingkan MC-MC yang sudah senior, malah jobnya sedikit gitu. Tetap eksis di usia yang sekarang? Tidak lagi muda ya. Oke. Untuk bisa tetap eksis di usia yang sudah tidak lagi muda, usia yang sudah matang, usia yang memang sebenarnya di usia-usia yang sekarang ini mungkin untuk acara-acara festival atau mungkin acara-acara outdoor mungkin sudah banyak make yang muda. Kalau saya pribadi sih lebih ke penampilan. Penampilan dan branding kita seperti apa. Jadi jangan mentang-mentang umur sudah 40-an terus dandannya
ini bukan menjudge ya, tapi maksudnya kita kan kerja di entertain Bang. Jadi jangan sampai kita kelihatan kayak emak-emak banget kayak gitu. Jadi usahakan, karena kita kerja di entertain, usahakan penampilan itu yang paling utama. Ya, tapi jangan juga Gen Z banget. Iya. Nggak cocok, Bu. Iya, jangan juga kayak gitu. Maksudnya jangan too much, jangan berlebihan ya. Tapi memang disesuaikan dengan umur, tapi tidak terlalu kelihatan dewasa banget. Artinya tetap menyesuaikan. Kalau saya sendiri, awal mula saya tampil pun saya sudah buat branding sendiri. Mulai dari nama, penampilan. Ada brand sendiri? Ada brand sendiri. Karena kan MC ini kan banyak ya Bang ya. Ada ratusan MC wedding, ada puluhan mungkin MC event kayak gitu. Kalau kita tidak ada ciri khas, kalau kita tidak ada keunikan, orang agak susah untuk reminder kita. Kayak gitu. Tapi kalau kita punya personal branding, kita punya ciri khas, mulai dari nama ataupun penampilan, orang akan lebih mudah untuk mengingat kita. Mengingat. Sampai saat ini masih banyak order MC? Alhamdulillah. Waduh, jadi bisa collab nanti gitu ya. Kalau Anda mau MC yang ada di Palembang, yang kalau orang luar dari Palembang juga boleh ya? Boleh. Jadi untuk bukan cuma untuk wedding saja, tapi event-event pemerintahan, acara formal, acara semi formal, bahkan acara-acara festival yang outdoor atau acara-acara pesta rakyat atau yang semacamnya, insya Allah bisa. Tren terbaru di dunia MC apa sekarang nih 2023? Dewi? Kalau untuk tren terbarunya sih, kalau untuk ini ya penampilan luar ya. Kalau untuk penampilan luar sih lebih yang berwarna, colorful. Kalau dulu kan, wah kalau jasnya warna hitam, bawahnya hitam, pakai dasi dulu 20 tahun yang lalu dulu ya. Kalau sekarang warna-warna tabrak pun? Iya, tabrak, colorful sekarang. Colorful. Benar. Jadi kalau warna-warna cerah. Iya. Jadi kalau nggak ngikutin tren itu ya nanti ada susah kita. Jadi kayak MC jadul kalau kita nggak ngikuti perkembangan. Apalagi kan sekarang live IG dan lain sebagainya. Berarti ya. Sering juga live IG, ada beberapa endorse dari klinik kecantikan juga, dari desainer juga, alhamdulillah masuk dari situ. Ya kuncinya itu tadi, karena kita menciptakan branding itu kan nggak cuma setahun 2 tahun ya Bang ya, tapi berapa tahun untuk menciptakan branding itu, gimana orang tuh taunya, oh kalau Big Jubai itu penampilannya sudah pasti pakai turban. Kalau nggak pakai turban bukan Big Jubai. Nah, jadi itu semacam pengingat ciri khas dan keunikan kita yang tidak dimiliki oleh yang lain. Pernah nggak MC nggak dibayar orang atau orangnya lupa? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Berarti Anda termasuk beruntung ya? Oh, pengalaman pribadi. Oh iya, sering banget dibayar. Mungkin panitia pura-pura lupa atau apa gitu ya. Ya itu tadi orang nganggap dunia MC, wah cuma jual ludah doang. Cuma jual suara. Jual suara doang gitu aja mau dibayar. Cukuplah dikasih makan. Mbak Tiwi, untuk ada sekolah public speaking atau dengar-dengar apa hubungan Anda sama DNA public speaking? Ada? Kalau untuk DNA Public Speaking sendiri, sempat ditawari untuk jadi trainer public speakingnya. Trainer juga? Untuk untuk kelasnya DNA Public Speaking. Kebetulan memang saya beberapa kali diundang oleh beberapa yang punya kelas ya, Bang ya, untuk menjadi salah satu narasumber tentang public speaking, master of ceremony, kurang lebih seperti itu. Dunia MC, tidak semua public speaking bisa jadi MC, benar, gitu, ya? Benar. Tapi orang yang MC itu pasti orang yang bisa public speaking. Benar, ya. benar. Penting nggak public speaking ini untuk masyarakat? Penting banget karena memang public speaking itu kita pelajari bukan hanya untuk menjadi seorang MC. Nggak mesti. Tapi di dunia marketing pun kita harus tahu tentang public speaking. Betul. Karena kan kita akan menghadapi dengan klien, dengan mungkin nasabah. Kalau kemampuan public speaking kita tidak bagus, artinya kan daya pikir kita kepada klien itu kan agak kurang. Sebagus apapun produk yang dijual. Jadi bukan hanya untuk master of ceremony, tapi bisa juga untuk marketing, bisa juga untuk public relation, atau yang berkaitan dengan klien langsung.
customer langsung, kurang lebih seperti itu. Pengalaman Tiwi apa yang paling membuat gugup ketika nge-MC? Tadi sebenarnya sudah saya tanyakan, tapi kalau saya pribadi selalu harus ke WC dulu, harus buang air dulu. Oh ya, gitu. Untuk supaya netral, supaya tidak terjadi gugup ya. Gugup. Kalau saya pribadi, tiba-tiba yang datang Tantowi Yahya, Helmi Yahya, wah itu nasional, internasional. Ya, pernah dengan Kak Helmi ya. Iya. Kalau dengan Kak Helmi dulu lebih ke kita ngobrol dulu nih, chit-chat dulu, biar ada rasa nyaman, biar jadi ada kenal rasa, dulu dengan narasumber, biar ada rasa nyaman, biar ada rasa kedekatan. Jadi ketika di atas panggung kita sudah tahu nih orangnya seperti apa yang mau kita tanyakan, apa yang mau kita gali, kurang lebih seperti itu. Jadi dibangun dulu chemistry-nya. Nah kalau misalnya acara-acara lain ya. Misal gugup nih, mau ada tamu besar yang datang. Kalau saya pribadi sih, saya biasanya nyanyi dulu kalau diizinkan. Oh iya, itu teknik Helmi Yahya ya? Dia nyanyi dulu ya? Nyanyi dulu kalau diizinkan, karena bagi saya pribadi 90% dengan nyanyi dulu sebelum MC itu bisa menetralisir suasana hati dan mood saya pribadi. Tapi nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau nggak bisa nyanyi gitu? Kalau nggak bisa nyanyi, ya mungkin ini. Ya nggak usah MC gitu. Makanya saya MC nggak pernah laku gitu, karena saya nggak bisa nyanyi gitu ya. Nggak juga sih Bang, sebenarnya nyanyi itu juga, saya sih sebenarnya bukan penyanyi, nggak bisa nyanyi juga. Cuman karena sering ngobrol sama beberapa penyanyi, teman-teman yang penyanyi, itu ada tekniknya supaya suara kita tidak terdengar fals. Jadi minimal enak didengar. Gak fals seperti itu dari suara perut. Gimana sih suara perut? Nanti di public speaking lah kalau mau nanti di public speaking pelajari untuk suara perut seperti apa, biar nanti suaranya bulat. Karena aslinya suara saya cempreng, kayak gini lah, hampir kayak gini, malah lebih cempreng lagi. Tapi kalau sudah di atas panggung, gimana caranya buat suara itu jadi bulat dan memang tegas, intonasi jelas. Saya pernah ketika ada artis terkenal gitu ya, juga MC terkenal waktu almarhum Taufik Sapalas, kok mendadak sakit perut gitu ya, waduh mules gitu kan. Memang sebenarnya nggak sakit perut, tapi mungkin itu puncak kegugupan, karena dia seorang stand up yang bagus, MC yang luar biasa. Jadi waduh, ilmu kita senior jauh. Ngadepi seperti itu, selain tadi kadang-kadang kan artis datang ketika dadakan baru acara TV gitu ya. Gimana nih? Kalau saya sih usahakan paling tidak, kalau misalnya tidak sempat ya untuk chit chat sebelum acara mulai, paling tidak say hello, kita lihat dulu, menatap lah kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa ngelihat secara keseluruhan, oh narasumber kita ini seperti apa, walaupun hanya sekali lewat, walaupun hanya 2 atau 3 menit. Saya selalu seperti itu, walaupun kata yang punya acara nanti ajalah pas ini, saya tetap harus maksa. Karena saya tipe orang yang paling nggak bisa begitu deprek langsung di panggung, semuanya harus di panggung, nggak. Paling nggak saya harus say hello dulu untuk membuat kesan rileks terlebih dahulu. Ini jadwal MC full. Alhamdulillah. Terus kalau mau minta Tiwi jadi MC melalui apa nih? DM atau apa? Bisa melalui DM atau kontak langsung melalui WhatsApp. Oke. Tapi kalau mau fast respon pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp ya. Oke. Jadi Anda tadi udah dengar tips-tips dari Tiwi. Bagi dong Tiwi, itu pengalaman yang paling enak MC itu MC di bidang apa? MC perkawinan atau event atau gimana? Sebenarnya kalau MC yang paling nyaman gitu. Iya, sebenarnya kalau MC itu sebenarnya karena memang hobi ya, semuanya nyaman kok. Tapi memang kalau yang paling ringkas, yang paling nggak jelimet, MC wedding. MC wedding. Iya, makanya saya punya beberapa murid private public speaking dengan saya. Nah itu biasanya kalau mereka sudah punya ilmu yang bagus, saya nggak langsung nurunin di event. Yang paling aman dulu deh wedding. Ya, karena kalau MC wedding itu lebih mudah untuk dipelajari dibanding MC event yang memang kita harus
apa namanya, perbendaharaan katanya harus lebih banyak, interaksi sama audiens juga harus lebih banyak. Kalau MC wedding itu kan bagi saya pribadi ya Bang ya, itu lebih santai. Makanya kalau misalnya murid-murid private saya, kalau misalnya mereka sudah tahu, sudah lulus nih katakanlah, saya lebih prepare mereka untuk MC wedding dulu aja deh kamu. Kalau emang udah bagus di wedding, baru kita pelan-pelan ke event. Karena kalau sudah bisa MC event, udah pasti bisa MC wedding. Okay. Tapi kalau MC wedding ke event itu belum tentu. Jadi memang harus kuat dulu. Kalau kamu udah relax, kalau kamu udah dapet feel-nya, kalau kamu udah bisa banyak ngejok perbendaharaan katanya udah bagus, baru ditarik ke event. Saya mau tanya lagi nih, mungkin yang terakhir. Kalau andai kata dikasih kesempatan, Mbak Tiwi pengen mau MC di mana nih? Di event apa nih? Event besar atau apa nih? Pengennya sih di Istana Negara, tapi karena umur sudah tidak memungkinkan. Pengennya seperti itu, tapi kan mengingat umur yang sudah tidak memungkinkan lagi Bang, balik-balik ke situ. Tapi kun fayakun ya Bang ya, kalau memang ada kesempatan ya kenapa tidak? Oke. Thank you Mbak Tiwi atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti netizen, teman-teman semua di Ojadi Lovers ya. Kalau mau kita undang lagi Tiwi, tolong di komen. Boleh. Nanti Tiwi jawab lah. Komen-komen yang ada di komen channel yang ada. Ya. Kalau ada yang ini dan followersnya Tiwi ya, tonton. Tadi banyak sekali tips yang bagus-bagus dari Benar sekali. Tiwi gitu. Thank you Mbak Tiwi. Sampai ketemu lagi. Bang Heri. Sampai salam buat DNA public speaking juga ya. Dan teman-teman semua. Silakan Anda lihat di IG-nya dan juga followers, dan nanti Mbak Tiwi juga akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment untuk Anda yang penonton Ojadi. Jadi kami bisa lebih bersemangat untuk menghadirkan narasumber-narasumber yang lain yang unik-unik. Thank you Mbak Tiwi.